Ada hal yang paling susah untuk dilatih di dalam stoikisme, yaitu ekspektasi. Jadi ketika saya mempelajari stoikisme, ketika saya mempraktekkan stoikisme, saya tidak boleh berekspektasi terhadap hasil yang saya lakukan. Apapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam relasi antara manusia, di dalam berolahraga, bahkan di dalam hidup pun gitu ya. Bukan tidak boleh memiliki mimpi, tetapi tidak boleh berekspektasi. Itu adalah saran yang diajarkan oleh Seneca, oleh Epictetus, dan oleh Marcus Aurelius, dan bahkan stoik-stoik sebelumnya gitu. Dan ini adalah perjalanan saya memaknai hidup ala stoikisme. Jadi ekspektasi itu bukan goal, bukan mimpi, bukan ambisi, tetapi ekspektasi itu adalah hayalan yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Misalkan kita membicarakan kebahagiaan, karena stoikisme itu adalah filsafat yang katanya bisa membawa kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka ketika kita berbicara ekspektasi, yang saya pahami bahwa ekspektasi itu adalah hayalan yang ada di dalam pikiran kita, hayalan yang berada di dalam pikiran saya, gitu ya. Ketika saya bekerja, misalkan saya bekerja di sini di Amerika, itu adalah pekerjaan yang menggantungkan penghasilannya dari tips tamu di restoran saya gitu. Jadi ketika saya bekerja nih, saya berekspektasi akan mendapatkan uang sekian. Padahal kan belum tentu ya. Karena itu adalah hayalan saya. Nah, ketika saya mempelajari stoikisme, saya disarankan untuk tidak berhayal dengan apa yang akan saya dapatkan. Atau berapa banyak yang akan saya dapatkan. Berapa banyak uang yang akan saya dapatkan hari itu. Kenapa? Karena hasil dari pekerjaan saya bukan berada di dalam kendali saya. Dan tidak bisa saya kendalikan. Gitu ya. Ekspektasi akan membawa kesedihan, bukan kesedihan. Ekspektasi akan mengakibatkan kita menjadi kecewa ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi. Padahal ekspektasi itu kita yang buat. Ekspektasi itu saya yang buat. Maka di dalam stoikisme saya disarankan untuk tidak berekspektasi. Bukannya tidak boleh bermimpi, bukannya tidak boleh memiliki ambisi, boleh, tetapi tidak boleh berekspektasi. Jadi saya penghasilannya, saya mendapatkan uang dari hasil saya memberikan pelayanan kepada tamu gitu ya. Nah, ketika saya memberikan pelayanan kepada tamu, saya pun tidak boleh berekspektasi. Meskipun misalkan saya merasa bahwa saya memberikan servis yang baik, tetapi ketika ternyata tamu itu memberikan uang yang sedikit, yang tidak seharusnya gitu ya, maka apa yang akan terjadi? Saya kecewa. Dan itu memang saya rasakan perbedaannya sangat jauh. Tetapi latihan ini sangat sulit untuk menghilangkan efek ekspektasi
itu sangat sulit. Harus memiliki fokus, harus memiliki atau harus melatih konsentrasi saya setiap hari. Apakah saya masih berekspektasi sampai sekarang? Masih, karena ekspektasi itu adalah sifat yang semua manusia miliki. Tidak semata-mata saya mengadopsi filsafat stoikisme, maka ekspektasi saya hilang, gitu ya. Emosi saya hilang. Tidak. Ekspektasi, emosi, kecemburuan itu adalah sifat manusia, sifat-sifat dasar manusia yang harus kita pelajari dan harus kita kendalikan. Jadi saya pun berlatih untuk mengendalikan semua emosi, ekspektasi, kecemburuan, ketidaksukaan, kebencian. Saya harus berlatih mengendalikan semua itu. Gitu ya. Ketika kita tidak menggunakan alat yang seharusnya kita gunakan atau filsafat atau filosofi yang seharusnya kita gunakan untuk mengendalikan semua itu, maka sifat tersebut akan muncul kembali, akan muncul lagi dan akan terus muncul. Tidak akan pernah hilang karena itu adalah sifat manusia. Sifat kita semua sebagai manusia yang harus dikendalikan. Maka dari itu harus berlatih untuk mengendalikannya. Kayak keinginan, ekspektasi, hayalan. Ketika kita berpikir bahwa, ketika nanti kalau saya dapat uang, kayaknya saya mau beli baju ini. Kalau udah beli baju ini, saya pakai ke undangan, lalu pasti banyak orang yang muji. Kan kalau uangnya juga belum ada, bajunya juga belum ada, kan uangnya belum ada buat beli baju, undangannya juga belum ada. Itu kan hayalan. Ekspektasi kita, hayalan kita. Dan itu harus kita kendalikan dan harus kita pelajari kapan datangnya. Dan saya pun masih mempelajari itu. Mengenal diri saya sendiri. Terutama masalah ekspektasi. Karena ekspektasi ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilatih dan dikendalikan. Kata Epictetus, mana mungkin kamu bisa bahagia dengan hal yang belum kamu miliki? Mana mungkin kamu bisa bahagia dengan hal yang belum kamu miliki? Berarti itu hayalan. Hayalan yang kita hayalkan sendiri gitu. Ngapain? Jadi selain seperti video sebelumnya, selain bersyukur gitu ya, kita harus mengendalikan keinginan kita. Kita harus mengendalikan ekspektasi kita. Bukannya tidak boleh berekspektasi, tetapi kendalikan ekspektasi tersebut. Jangan sampai membuat kamu kecewa. Jangan sampai membuat kamu kecewa. Karena ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa marah, berarti kita tidak hidup mengikuti nature. Tidak mengikuti sifat yang seharusnya kita miliki. Gitu ya, berlawanan dengan nature gitu ya. Not accordance with nature. Gitu ya. Jadi tidak semata-mata ketika kita mengadopsi stoikisme, ketika kita sudah membaca buku-buku stoikisme lalu mempraktekkan 1 hari 2 hari, kita menjadi stoik. Kita bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Tidak. Stoikisme itu adalah alat. Filosofi itu adalah alat, prinsip yang harus selalu digunakan dan harus dilatih cara menggunakannya. Kayak gitu. Jadi
ekspektasi itu memang selalu menjebak kita, menjebak saya gitu. Oh, hari ini saya dapat uang segini nih. Padahal mah kerja juga belum. Udah bete. Pagi-pagi udah bete gara-gara apa? Gara-gara ekspektasi. Ekspektasi terus oh, nanti orang-orang di kantor misalkan akan menyapa saya dengan baik, lalu ekspektasinya bisa berbicara dengan bos dengan baik. Padahal apa? Padahal bosnya misalkan lagi bad mood, teman-teman lagi bad mood, klien lagi bad mood, gimana? Susah. Makanya di dalam stoikisme ada yang namanya premeditatio malorum. Jadi setiap pagi sebelum kita berangkat kerja atau bangun tidur, kita pikirkan hal-hal yang jelek-jelek aja yang akan datang di dalam hidup kita. Hari ini akan saya jatuh dari motor, hari ini saya akan dimarahi bos, hari ini akan macet, hari ini akan proyek tidak akan goal. Agar apa? Agar kita siap. Siap untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita agar tidak kecewa. Gitu ya. Dan fokus terhadap hal yang harus kita kendalikan, yaitu usaha kita. Bagaimana caranya kita menjalankan hidup kita, menjalankan pekerjaan kita, menjalankan fungsi kita sebagai makhluk sosial. Kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya selalu berlatih untuk mengendalikan semua itu, terutama ekspektasi. Gitu ya, terutama ekspektasi. Dan saya juga masih mempraktekkan premeditatio malorum setiap pagi sebelum beraktivitas. Kayak gitu ya, mungkin video ini cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.